Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan cara-cara yang sudah disampaikan pada dua pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke soal, contoh soal. Tulislah grafik fungsi kuadrat berikut ini. Ini dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Nah, kita sekarang akan menggambar grafik, maka langkah-langkahnya itu adalah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi yang pertama kita harus cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini, kalau A itu kan adalah koefisien dari variabel X kuadrat, gitu ya. Atau angka dari X kuadrat. Berarti di sini kan, karena di sini tidak ada nih, nggak kelihatan, berarti itu A-nya adalah 1, begitu. Kemudian, B. Nah, B ini berarti yang ini kan. Nah, ini yang B. Nah, ini B itu berapa? Positif 6. Jadi ini 6. Kemudian C, nah ini. Yang terakhir berarti C ini. Positif 5. Positif 5. Nah, setelah kita temukan nilai A, B, dan C, sekarang kita akan menentukan berapakah nilai dari diskriminan. Nah, ini fungsinya biar kalian mengetahui apakah nanti grafiknya memotong semua X atau bahkan tidak ada. Nah, gitu ya. Baik. Di sini untuk menentukan rumus diskriminan itu adalah D. Ingat, D itu adalah simbol dari diskriminan. Sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Tadi B-nya sudah ditemukan, 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, dan C-nya 5. Ingat, ini adalah perkalian. Dikalikan 6 kuadrat, ini artinya berarti 6 dikali 6 adalah 36, dikurangi 4 kali 1 kali 5, berarti 20. 36 dikurangi 20, yaitu 16. Nah, pada penjelasan pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas ya bahwa diskriminan ini kan ada beberapa keterangan kan. Nah, karena di sini diskriminannya D-nya itu adalah 16, maka artinya nilai D itu lebih dari 0 bukan? 16 lebih dari 0, betul. Maka arti dari D lebih dari 0 adalah grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita tahu di sini bahwa ini adalah grafiknya, yaitu memotong sumbu X di 2 titik, maka selanjutnya kita cari nilai X. Nah, gitu ya. Caranya adalah kita sudah belajar dengan menggunakan faktor atau menggunakan rumus ABC. Gitu ya. Kita menggunakan cara faktor saja. Nah, begini. Baik, menentukan titik potong X menggunakan cara faktor pada persamaan kuadrat. Nah, ini kurva memotong sumbu X apabila Y sama dengan 0. Diperoleh ini X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Nah, ini mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tetapi kita akan bahas ulang saja. Ini X tambah 5, X tambah 1. Untuk X di depan, ini adalah sudah ditentukan rumusnya ya. Ini X, ini X. Kenapa? Karena X dikali X jadi X kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal berpikir untuk menentukan berapakah nilai yang di sini dan di sini. Gitu ya. Caranya adalah, nah sekarang, coba lihat. Di sini C-nya adalah 5. Berarti kita cari angka bahwa dikalikan dapatnya 5, ya. Dan jika dijumlahkan angka itu, maka dijumlahkan atau dikurangi, maka kita akan menemukan 6. Gitu ya. Baik, nah ini kan berarti kita harus cari perkalian berapa kali berapa saja yang hasilnya 5. Otomatis ada, cuman hanya satu kan, yaitu 1 kali 5 atau 5 kali 1. Itu kan. Baik. Nah, sekarang berhubung ini adalah semuanya positif, coba lihat, semuanya positif, maka di sini juga pasti positif. Tadi kan ini perkaliannya itu kan adalah cuman 5 kali 1 atau 1 kali 5, silahkan.
Nah, di sini kenapa positif? Karena ketika angka ini dijumlahkan dengan angka yang satu ini, maka hasilnya adalah B yang ini, yaitu 6. Coba kita cek. Dan jika dikalikan ini, maka hasilnya yang C. Coba kita kalikan. 5 dikali 1, 5, betul. Kemudian ditambahkan, 5 ditambah 1, 6, betul. Nah, jika kedua-duanya sudah betul, maka ini sudah benar. Nah, selanjutnya, kita akan cari dari masing-masing kurung ini. Kita ambil kurung yang pertama, X tambah 5 sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai X-nya ini, ya, maka 5 ini kita pindahkan ke kanan. Otomatis positif berubah tanda menjadi negatif, ya. Itu. Ini X yang ke-1. Kemudian X yang kedua, sekarang kurung yang kedua. X tambah 1 sama dengan 0. Tulis. Kita mau mencari X, maka satunya dipindahkan. Positif dipindahkan berubah tanda jadi negatif 1. Maka didapat, lihat. Ini X-nya min 5, maka Y-nya 0. Ini X-nya min 1, Y-nya 0. Maka titik potong kurva dengan sumbu X, kita namakan titik A-nya ini yang pertama. Nah, ini nih. Min 5, 0. Ini 0 kan Y-nya. Dan titik yang kedua, kita sebut B. Ini min 1, 0. Ini 0. Itu ya. Karena kan X, Y. X-nya ada, Y-nya 0. Gitu. Baik, setelah kita temukan dari titik potong kurva sumbu X, nah sekarang kita cari titik potong sumbu Y. Ingat, untuk menentukan titik potong sumbu Y sangat mudah. Ini rumusnya tinggal 0, C. Itu aja. 0 dari mana? 0 ini adalah rumus. C dari mana? C dari soal. Tadi kan sudah kita dapat di soal. Nah, ini ya. C ini sama dengan 5. Positif 5. Ya udah, maka ini menjadi 0,5. Kita namakan ini titik C. Jadi 0,5. Nah, seandainya di sini kalian mendapatkan adalah C-nya misalnya negatif 2, maka titik potong Y-nya jadi 0, negatif 2. Gitu ya. Tapi di sini kan 5 ya. Begitu. Baik. Sekarang kita menentukan sumbu simetri. Untuk menentukan sumbu simetri dengan simbolnya adalah XS. Rumusnya adalah negatif B per 2A. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan di awal. B-nya tadi 6. 2 kali A berarti 2 kali 1. A-nya adalah 1. 6 per 2 kali 1, 2. Sekarang dibagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka kita sudah menentukan sumbu simetrinya ini adalah di X negatif 3. Itu sudah selesai. Nah baik, sekarang kita menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum ini ada dua. Ada optimum minimum, ada optimum maksimum. Nah, di sini nih. Nah, berarti untuk menentukannya, jika A-nya lebih dari 0, itu berarti minimum. Gitu ya. Jika A-nya kurang dari 0, dinamakan nilai optimum maksimum. Nah, tadi kita sudah temukan bahwa kita menemukan nilai A-nya ini adalah 1. Dan A sama dengan 1, berarti A-nya lebih dari 0. Maka untuk soal ini dinamakan nilai optimum minimum. Gitu ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini sudah ada karena A sama dengan 1, berarti A lebih dari 0, maka nilai optimum minimumnya adalah ini. Rumus dari nilai optimum itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita temukan tadi. B-nya diganti oleh 6, dikurangi 4, A-nya 1, C-nya adalah 5. Dan per-nya di bawahnya
negatif 4A. Berarti negatif 4 ini kali 1. 6 kuadrat, 36 hasilnya. 4, negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 dikali 5, negatif 20. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Kemudian dikurangi 36 dikurangi 20, yaitu 16, per negatif 4. Positif dibagi negatif, negatif. 16 dibagi 4, 4. Gitu ya. Maka nilai optimum minimumnya ini adalah negatif 4. Nah, sekarang untuk menentukan titik puncak minimum, kenapa titik puncak minimum tidak maksimum? Karena di sini kita sudah menentukan dan menemukan bahwa ini adalah optimum minimum. Maka ini pun titik puncaknya minimum. Jadi ini menyesuaikan yang di optimum ya. Baik. Nah, untuk ini titiknya itu adalah sumbu simetri, nilai optimum. Nah, tadi kan sudah kita temukan bahwa tadi sumbu simetrinya adalah negatif 3, optimumnya adalah negatif 4. Nah, berarti ini negatif 3 sumbu simetri, nilai optimumnya adalah negatif 4. Nah, kita karena ini titik puncak, kita simbolkan dengan P, negatif 3, negatif 4. Nah, dari tadi di kesimpulannya adalah kita mendapatkan beberapa titik. Yang pertama, titik potong X, kita namakan titik A dan B, yaitu negatif 5,0, B negatif 1,0. Kemudian titik potong Y, yaitu kita namakan C, 0,5. Dan titik puncak minimumnya, yaitu P, negatif 3, negatif 4. Nah, setelah kalian menemukan titik-titik ini, kita buat grafik. Di sini sudah ada gambarnya. Coba perhatikan. Yang pertama, yang X, yaitu negatif 5,0. Tulis di sini ya. Ini kan sudah berurutan ya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Di sini ya, negatif 5,0. Kemudian negatif 1,0. Berarti di sini negatif 1,0. Gitu ya. Kemudian titik potong Y-nya yaitu C 0,5. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti. Kemudian negatif 3, negatif 4. Ingat tadi sumbu simetrinya berapa? Negatif 3. Di sini kan 3 itu. Tulis. Nah, di sini titik puncaknya. Negatif 3, negatif 4. Nah, ini berarti kan negatif 1, negatif 2 di sini. Ini negatif 3 dapat. Nah, sekarang tinggal cari yang negatif 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Maka bertemu di titik sini. Setelah semua ini kita petakan di koordinat kartesius, tinggal kita tarik garis. Nah, gini. Ya. Kemudian melengkung. Nah, gini. Begitu. Setelah ini gambar grafik selesai. Berarti. Gitu ya. Baik, syukron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.